Pas Mas Mandek, boom boom boom, go ready, go go go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Tim Pasma SMA Negeri 2 Semarang. Saya Fadila Putri Asri sebagai ketua tim. Saya Ibas Surga sebagai anggota 1. Dan saya Anidia Citra Laraseti sebagai anggota 2. Jalan-jalan membeli bakmi, pulangnya makan bakmi. Halo Sobat Adves UI, yuk simak presentasi kami. Kemajuan teknologi terus berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu. Kaitannya dengan globalisasi, teknologi telah mengalami perubahan yang signifikan, sehingga menuntut kita untuk selalu siap menghadapi perubahan dunia. Apalagi saat ini kita memasuki era industri 4.0 yang mengharuskan kita semua mau tidak mau menguasai teknologi. Hingga muncul istilah memanusiakan manusia dengan teknologi. Karena adanya kemajuan teknologi tersebut, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan keadaan ini dengan menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang berkaitan dengan teknologi. Bahkan, beberapa sektor pekerjaan dan kebutuhan mulai memasuki digitalisasi dengan memanfaatkan Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data. Apalagi di era Society 5.0 yang akan datang, kita akan dituntut untuk memiliki kemampuan teknologi yang kuat serta sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang masing-masing untuk menjalankan profesinya melalui Internet of Things. Internet of Things menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan tantangan dan masalah sosial dengan menggunakan jaringan perangkat yang tersambung dan mendukung proses komunikasi antar perangkat. Perkembangan teknologi serta penerapan IoT yang ada juga berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan, terutama pada perkembangan dunia bisnis. Perkembangan dunia bisnis saat ini telah maju sangat pesat karena didukung oleh Internet of Things dan perkembangan teknologi. IoT dalam bidang bisnis dapat diterapkan dalam penggunaan e-bisnis atau biasa dikenal dengan online shop. Saat ini marak sekali penggunaan online shop baik dari kalangan muda hingga dewasa. Penggunaan online shop ini dianggap memudahkan masyarakat dalam hal menjual atau membeli suatu barang. Selain adanya aplikasi online shop ini, penerapan IoT dan juga perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam hal penanganan lingkungan sekitar seperti pengurangan sampah plastik. Perlu adanya pengelolaan sampah, misalnya dengan memilah sampah berdasarkan jenis dan mengolahnya menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Dengan begitu, masalah sampah plastik tidak menjadi masalah utama yang ada di Indonesia. Pengolahan dan pengelolaan sampah tersebut bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini berdasar pada Internet of Things atau IoT pada bidang ekonomi. Sampah tersebut bisa dikelola dengan baik bila adanya kerjasama yang baik antara perajin dan pengepul dalam mengumpulkan sampah-sampah tersebut, terutama sampah plastik. Hadirnya para perajin dan pengepul perlu adanya koneksi yang terhubung dengan baik dan memunculkan suatu inovasi bisnis terbaru yang mampu mengatasi dua permasalahan pokok yang ada di Indonesia, yaitu sampah plastik dan perkembangan dunia bisnis. Adanya suatu inovasi bisnis ini diharapkan mampu membantu para perajin dalam mendapatkan bahan baku dan juga menjual kerajinannya, dan juga membantu para pengepul dalam menjual sampah plastiknya dan juga mereka mendapat keuntungan. Di zaman sekarang ini, perkembangan teknologi sangat berkembang dengan maju dan pesat. Dengan begitu, diperlukannya suatu pendukung dalam pengaplikasiannya, seperti penggunaan Internet of Things atau IoT. IoT menjadi salah satu inovasi
dalam bidang bisnis seperti penggunaan e-bisnis atau biasa disebut dengan online shop. Penggunaan online shop sangat marak sekali dari kalangan muda hingga kalangan dewasa. Online shop dianggap menjadi salah satu alternatif bagi para konsumen yang ingin membeli barang tanpa bertemu dengan penjualnya. Selain itu, online shop juga dianggap lebih praktis dan efisien. Selain online shop, penerapan IoT juga diterapkan dalam bidang lingkungan. Berbagai inovasi dimunculkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu mengenai permasalahan sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2021, Indonesia mencapai 68,5 juta ton sampah, yang 17% dari itu, sekitar 11,6 juta ton sampah, adalah sampah plastik. Angka tersebut cukup memprihatinkan. Akibat dari penimbunan sampah tersebut, banyak memunculkan ide untuk mengatasi permasalahan sampah, terutama sampah plastik. Sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menguraikannya. Dengan begitu, adanya perkembangan teknologi diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada di Indonesia dan juga mendorong bisnis bagi para pengepul dan juga para perajin. Salah satu inovasi dalam bidang bisnis yang sesuai dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini adalah prototipe aplikasi plasma. Plasma atau biasa disebut dengan plastik mall adalah prototipe aplikasi yang dapat membantu para bisnis, terutama para perajin, untuk mendapatkan bahan baku serta menjual hasil kerajinannya, dan juga dapat membantu para pengepul untuk menjualkan sampah plastik yang telah dikumpulkan. Di dalam prototipe aplikasi plasma sendiri terdapat 4 fitur. Fitur yang pertama yaitu tungku sampah atau biasa disebut dengan tumpah. Fitur yang kedua yaitu craft shop, dan fitur yang ketiga yaitu plaster. Fitur yang terakhir yaitu kantong boom. Diluncurkannya aplikasi plasma ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para pebisnis. Fitur yang pertama dalam prototipe aplikasi plasma yaitu fitur tumpah atau bisa disebut dengan tungku sampah. Pada fitur tumpah ini, sampah telah dikategorikan sesuai dengan ukuran, jenis, bentuk, dan juga harganya. Hal ini bertujuan agar para pembeli, yaitu para perajin, dapat lebih mudah untuk mendapatkan sampah plastik yang akan digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Sebelum membeli, pengguna diharapkan untuk dapat mengisi biodata yang telah disediakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengiriman. Selain itu, terdapat riwayat pemesanan sehingga para pembeli dapat melacak paket yang telah dibeli. Fitur kedua dari prototipe aplikasi plasma yaitu fitur craft shop. Fitur craft shop ini ditujukan kepada para konsumen atau para pecinta produk kerajinan sampah plastik. Di dalam fitur ini, para konsumen dapat mencari aksesoris, tas, dan juga mainan yang berbahan dasar sampah plastik yang telah dibuat oleh para konsumen. Selain itu, di dalam fitur craft shop ini terdapat fitur terbaru mengenai produk, terlaris mengenai produk yang terjual di dalam craft shop, dan juga produk yang terdekat oleh para konsumen. Dengan hadirnya fitur ini, dapat memudahkan para pembeli yang terpaut oleh jarak dan juga dianggap lebih praktis. Fitur ketiga dari prototipe aplikasi plasma yaitu plaster. Dalam penjualan sampah pastinya membutuhkan pendukung layanan agar pengguna nantinya dapat menjual sampah plastiknya, terutama yaitu para pengepul dan bank sampah yang ada di setiap wilayah. Kami memperkenalkan fitur dari prototipe aplikasi plasma yang kami sebut sebagai plaster atau plasma partner. Fitur ini hadir sebagai mitra dari fitur tumpah dan untuk membantu para pengrajin dalam mendapatkan bahan baku. Plaster berfungsi sebagai wadah bagi mereka yang ingin menjual sampah plastik dan memungkinkan para pengguna untuk mengkategorikan sampah berdasarkan jenis, ukuran, bentuk,
dan harga. Tentunya sebelum para pengguna menjual sampahnya, dipastikan mereka untuk mengisi lokasi dan kategori sampah yang akan dijual. Nantinya para pengepul dan bank sampah yang telah menjual sampahnya akan dijemput sesuai alamat yang telah diberikan oleh pengguna. Sampah yang telah didaftarkan akan diangkut oleh pihak plasma, sehingga hal ini tidak merugikan para pengguna dalam menggunakan fitur ini. Selanjutnya, fitur terakhir dari prototipe aplikasi plasma, yaitu kantongku. Fitur ini adalah pusat informasi tentang saldo pengguna, dilengkapi dengan riwayat transaksi. Jadi di sini pengguna bisa melihat secara jelas seberapa banyak saldo terakhir dan detail keuangan lainnya, seperti pendapatan dari penjualan sampah dan pendapatan dari penjualan karya kerajinan. Fitur ini memberikan kendali penuh bagi pengguna atas pendapatan mereka, memudahkan mereka dalam mengelola dan memantau keuangan mereka dengan lebih baik. Aplikasi Plasma menekankan pada inovasi bisnis yang nantinya akan menguntungkan para perajin dan pengepul. Dengan adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang, masyarakat diajak untuk menciptakan inovasi guna mempermudah berbagai aspek bisnis. Aplikasi ini bukan hanya bermanfaat bagi para pengepul dan perajin, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Selain berguna untuk meningkatkan keberlanjutan dengan menanggulangi sampah plastik di Indonesia, aplikasi Plasma memiliki beberapa fitur unggulan. Seperti fitur yang pertama, yaitu fitur tumpah atau tumpuk sampah yang bermanfaat bagi para perajin dalam mencari bahan baku. Kemudian fitur yang kedua, yaitu fitur plaster atau plasma partner. Fitur ini peruntukan untuk masyarakat atau pengepul yang ingin menjual sampah plastik. Kemudian fitur yang ketiga, yaitu craft shop, memungkinkan para masyarakat membeli hasil kerajinan dari sampah plastik. Kemudian fitur yang terakhir, yaitu kantongku, yaitu mempermudah pembayaran lewat aplikasi ini. Bersama Plasma Smander, dari limbah plastik tumbuh bisnis yang ramah, melangkah maju dengan inovasi, peluang baru jadi bisnis bijak. Tuaga terangi dunia ide kreatif, ubah sampah untuk bisnis produktif. Bumi tersenyum, kita peduli, inovasi bisnisku, selamatkan alam. Halo Sobat Akses UI, Sekian presentasi dari tim kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dengan Plasma Smander,